Babak baru pemerintahan baru telah dimulai. Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Ia secara resmi memegang kendali atas pemerintahan di Indonesia per Minggu 20 Oktober 2024. Ia menggantikan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024. Tepuk tangan meriah dan menggema pun datang dari pendukung dan pemilihnya. Para pendukung dan pemilihnya melihat bahwa di tangan pemerintahan Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka diyakini bakal mampu membawa Indonesia menjadi bangsa dan menjadi negara yang lebih baik lagi. Para pendukung dan pemilihnya meyakini bahwa dengan ketegasan yang ada pada diri Pak Prabowo dan darah politik Jokowi yang mengalir pada diri Gibran, diyakini bakal mampu menciptakan inovasi baru bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, yang bebas korupsi dan segala bentuk kejahatan kekuasaan yang selama ini menghantui birokrasi dan demokrasi Indonesia dalam jangka waktu yang cukup panjang. Namun, pertanyaannya kemudian adalah, benarkah demikian? Benarkah bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka bakal mampu membawa perubahan pada tata kelola pemerintahan Indonesia yang lebih baik lagi? Dengan segala otoritas dan kewenangan yang dimilikinya, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, jelas apapun bisa dilakukan oleh Prabowo untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk memberantas korupsi dan segala bentuk kejahatan kekuasaan yang selama ini menjadi penyakit dalam tubuh demokrasi Indonesia. Akan tetapi semua itu tergantung pada konsistensi, kemauan, dan political will pada diri Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi barang tentu semua itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dalam jangka waktu 2024-2029. Sebab harus kita sadari bersama bahwa hari ini Presiden Prabowo menjabat di tengah kerusakan demokrasi yang telah begitu parah, di mana dalam waktu belakangan ini institusi-institusi independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan bahkan hingga Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan daripada jantung di mana produk undang-undang dan segala kebijakan dilahirkan telah mengalami kerusakan parah. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memang telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan secara tegas untuk memberantas korupsi dan segala bentuk macam kejahatan kekuasaan. Bahkan Prabowo juga berkomitmen untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Akan tetapi, namun nyatanya wacana yang dilontarkan oleh Prabowo itu tidaklah cukup mujarab untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahannya benar-benar akan fokus pada pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi penghambat terhadap tercapainya cita-cita bernegara dan serta menjadi penghambat terhadap tercapainya kesejahteraan umum yang menjadi amanah dari konstitusi itu sendiri. Bahkan lebih lanjut, Prabowo Subianto dengan sengaja mengangkut sejumlah orang-orang yang diketahui bermasalah dengan jabatannya ke dalam kabinetnya, yang hal itu jelas-jelas bertentangan dengan komitmennya untuk memberantas korupsi yang menjadi penghambat tercapainya kesejahteraan umum. Akan tetapi, mungkinkah ini adalah bagian dari seni memerintah ala Pak Prabowo? Atau jangan-jangan ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo mereplika atau meniru gaya politik Raja Jawa yang sebelumnya sempat menjadi rival politik dan kemudian menjadi gurunya, yakni berwajah ganda. Wallahu a'lam. Selamat bekerja Pak Prabowo, semoga selalu setia di jalan konstitusi.